Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kepada rekan-rekan yang beragama Nasrani, saya mengucapkan selamat Natal tahun 2020. Dan pada kita semua selamat tahun baru tahun 2021. Baik, ini kuliah kita yang terakhir sebagai kuliah pengganti. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan mahasiswa semua mau menyelesaikan perkuliahan pengganti pada hari ini, sehingga di tahun 2021 Januari kita sudah selesai kuliah ya, tinggal nanti ujian. Nah, rekan-rekan sekalian, topik kita pada hari ini adalah tentang perubahan sosial dengan judul yang khas nanti kita tampilkan. Saya bisa share screen ya. Jadi ini pokok bahasan kita yang ke-13 ya, tentang perubahan sosial dalam arus globalisasi ya. Sebenarnya pokok bahasan ini materinya adalah pada dimensi perubahan untuk semua aspek dalam sosiologi, mulai dari kuliah kita yang pertama sampai pada 2 minggu yang lalu kuliah pada pokok bahasan yang 12. Pada dimensi perubahan kita bicara tidak tentang perubahan sosial atau social change. Nah, di dalam pokok bahasan ini kami sengaja memfokuskan pada perubahan sosial dalam arus globalisasi. Banyak hal yang perlu kita lihat juga. Bagaimana globalisasi juga berdampak kepada segala aspek kehidupan. Termasuk kita melihat juga bagaimana pandemi COVID-19 juga relevan dengan bagaimana kebijakan-kebijakan secara global. Kalau Anda memperhatikan bagaimana memenuhi vaksin dan sebagainya, itu juga ada problematik-problematik dalam konteks globalisasi. Nah, pada kuliah hari ini fokus kita adalah tadi perubahan sosial dalam arus globalisasi. Perkuliahan kita bagi atas pertama nanti kita bersama-sama mendengarkan PowerPoint bernarasi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sataywan Sunito. Kita sama-sama dengarkan. Saya akan yang share di sini. Kemudian nanti saya akan memberikan penjelasan-penjelasan lebih lanjut dan lebih mendalam, kemudian kita lakukan diskusi. Nah, setelah perkuliahan ini paling lambat 12 jam, Anda juga diminta mengumpulkan tugas yang tugasnya sudah disampaikan di dalam kos IPB ya, atau LMS yang ada. Baik, suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Pak. PowerPoint terlihat dengan baik? Jelas, Pak. Oke, baik. Kita sama-sama mendengarkan ya, menyimak pokok bahasan ke-13 tentang perubahan sosial dalam arus globalisasi ya. Kita sama-sama menyimak perkuliahan ini, kemudian nanti setelah selesai saya akan melanjutkan memberikan penjelasan-penjelasan secara mendalam tentang pokok bahasan yang kita bahas pada sub pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini. Baik, kita mulai rekan-rekan semuanya. Ya, kita mulai dengan selamat berjumpa kembali dalam mata ajaran sosiologi. Para mahasiswa sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat. Saya Satyawan Sunito akan mendampingi Anda. Pokok bahasan kali ini adalah perubahan sosial dalam arus globalisasi. Pada slide berikut kita akan menyimak sub pokok bahasan yang akan kita bahas. Pokok bahasan perubahan sosial dalam arus globalisasi akan kita bahas ke dalam 4 sub pokok bahasan. Pertama, definisi dan aspek perubahan sosial. Kedua, perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi. Ketiga, globalisasi dan lokalisasi. Dan terakhir, keempat, kita bicara mengenai pembangunan atau pembangunan nasional.
Saudara sekalian, kami menyampaikan beberapa definisi dari perubahan sosial. Anda dapat menyimaknya sendiri. Saya akan mengambil salah satu definisi dari Calhoun yang menyatakan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dengan berjalannya waktu di dalam pola sikap dan tindak manusia, di dalam kebudayaan dan struktur dari suatu masyarakat. Nah, kita juga perlu menyimak definisi yang dikemukakan oleh Mike O'Donnell karena mengandung aspek yang menarik. Mike O'Donnell menyatakan bahwa social change includes both development, undevelopment, and underdevelopment. Development implies some positive progress in a society condition, whereas underdevelopment implies decline or stagnation. Jadi, perubahan sosial tidak selalu berarti progres, sesuatu yang positif. Bisa juga terjadi kemunduran di dalam masyarakat. Itu juga dikemukakan sebagai social change. Baik, saudara-saudara sekalian, selanjutnya pada slide 5 kita akan membahas sumber-sumber perubahan sosial. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang akan membahas kompleksitas aspek dan sumber perubahan sosial. Dalam hal ini, saya ingin membahas 4 hal. Pertama, perubahan apapun yang kita bicarakan, besar, kecil, radikal atau tidak, pada tingkat global, nasional, atau pada tingkat lokal, selalu melibatkan aspek-aspek perubahan sosial seperti apa yang berubah, apa sumber perubahan, arah dan laju perubahan, tingkat perubahan. Jadi, usaha untuk memahami perubahan sosial dapat dilakukan dengan baik bila Anda memperhatikan aspek-aspek perubahan sosial tersebut. Hal kedua adalah sumber perubahan sosial yang terpenting adalah yang berasal dari masyarakat manusia itu sendiri, eksternal maupun internal, eksternal dari masyarakat maupun internal di dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan atau sumber perubahan dari alam sifatnya umumnya hanya temporer, seperti halnya tsunami, kegiatan vulkanik, gempa, banjir, dan sebagainya. Perubahan iklim misalnya yang tampak seperti faktor alam, dia sebetulnya merupakan man-made karena ulah manusia yang sembrono, yang tidak memperhatikan kelestarian alam, itu mengakibatkan terjadinya perubahan iklim misalnya. Hal ketiga adalah saling keterkaitan. Apakah kita bicara mengenai perubahan budaya atau perubahan struktur? Apakah mengenai sumber internal atau eksternal dari perubahan itu? Dia atau kita akan selalu bicara mengenai keterkaitan antara budaya dan struktur, antara internal dan eksternal dan sebagainya. Sebagai contoh, misalnya perubahan budaya, tumbuhnya faham demokrasi di dalam masyarakat, dia akan menggerakkan perubahan di dalam struktur sosial masyarakat. Pihak-pihak yang mengalami ketidakadilan, dia mulai sadar dan mulai mengorganisir diri untuk menuntut hak-haknya. Dan itu akan merubah hubungan di antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat itu. Jadi perubahan budaya dia langsung berhubungan dengan perubahan struktur sosial di dalam masyarakat tersebut. Dan kalau kita kemudian mempertanyakan hal eksternal dan internal, maka kita bisa bicara bahwa demokrasi itu merupakan faham yang datang misalnya dari luar. Tetapi dia diserap oleh masyarakat, dianggap penting karena kondisi-kondisi ketidakadilan yang hadir di dalam masyarakat. Dan ketidakadilan itu bisa
merupakan akibat dari pembagian kekuasaan yang juga tidak adil atau yang timpang di dalam masyarakat, kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi yang saling menjalin. Dan struktur kekuasaan ini bisa jadi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor global yang seperti akan kita bicarakan nanti. Misalnya kelindan antara kepentingan modal besar dan modal nasional misalnya saja. Jadi kita lihat di sini bahwa untuk memahami perubahan sosial dengan baik, kita selalu harus memperhatikan keterkaitan tersebut. Hal yang terakhir adalah hal keempat, perubahan seringkali disertai konflik dan ketidakteraturan. Karena perubahan sosial dapat menguntungkan bagi pihak yang satu, namun mengorbankan pihak yang lain. Sehingga terjadi pertentangan, gesekan, dan konflik. Emansipasi perempuan misalnya, dia akan mendatangkan perdebatan-perdebatan dan konflik di dalam masyarakat karena dia menyinggung kepentingan-kepentingan dari laki-laki yang sebelumnya mendominasi misalnya saja. Konflik antara generasi, misalnya generasi muda dan generasi tua. Karena generasi tua menolak aspek-aspek budaya yang diusung oleh generasi muda misalnya saja. Jadi perubahan seringkali disertai konflik dan ketidakteraturan. Ini 4 hal yang saya ingin bicarakan tadi mengenai perubahan sosial, dan penting dicamkan kalau kita ingin mendapat pengertian yang lebih komprehensif mengenai perubahan sosial. Saudara-saudara sekalian, pada subbab 2 ini, perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi, kita akan membahas 2 pandangan besar mengenai perubahan sosial. Pandangan yang pertama adalah perubahan sosial sebagai proses di mana perkembangan atau perubahan dari masyarakat itu digambarkan sebagai perkembangan dari tingkat primitif ke tingkat modern, mengikuti jejak sejarah perkembangan negara-negara industri barat. Dan yang dianggap modern dan menjadi acuan dari masyarakat-masyarakat yang masih primitif itu adalah juga negara-negara industri maju. Perkembangan akan ke arah sana. Nah, pandangan mengenai perubahan sosial sebagai proses ini melahirkan teori modernisasi. Namun teori ini banyak mendapatkan kritik karena dia tidak bisa menerangkan ketidakadilan dalam satu masyarakat dan juga ketidakadilan secara global. Peta di sebelah ini memperlihatkan ketidakadilan global di mana negara-negara sebelah utara merupakan negara-negara kaya yang mendominasi negara-negara sebelah selatan merupakan negara-negara miskin dan sedang berkembang yang didominasi secara ekonomi, politik, kultural. Nah, kritik terhadap teori modernisasi dan pandangan perubahan sosial sebagai proses ini datang atau menjadi satu pandangan baru mengenai perubahan sosial yang menganggap perubahan sosial sebagai interaksi, dan dia mengkristalisasi di dalam teori ketergantungan atau teori dependensi. Nah, teori ini juga mendapatkan kritikan karena dia tidak bisa menerangkan mengapa negara-negara miskin yang berada di bawah dominasi negara-negara barat bisa melepaskan kemiskinannya, bisa memotong atau memutuskan dominasi tersebut dan juga bisa berkembang menjadi satu masyarakat yang maju seperti contohnya Korea, Taiwan misalnya. Dan karena itu muncul satu teori baru yang lebih sophisticated yang disebut sebagai dependent development. Dan teori dependent development inilah yang akan kita bicarakan pada slide 8.
Teori dependent development merupakan kelanjutan dari teori ketergantungan atau dependensia. Anda dapat melihat lebih detail teori ketergantungan di appendix. Nah, teori dependent development dapat diterjemahkan ke dalam beberapa proposisi yang Anda bisa baca di slide 8. Mengapa teori dependent development ini penting? Pertama, karena dia bisa menerangkan mengapa negara-negara miskin dan sedang berkembang, yang awalnya miskin dan sedang berkembang, dapat berkembang menjadi negara maju dan memutuskan hubungan ketergantungan dengan negara-negara maju dan kaya, dan malah menjadi pesaing mereka seperti misalnya Jepang, Korea, Taiwan. Dan kedua, karena teori ini menerangkan bagaimana kepentingan negara-negara miskin diselaraskan dengan kepentingan transnational cooperation melalui aliansi elit ekonomi global yang menguasai transnational corporation dengan elit nasional di negara-negara miskin dan sedang berkembang, dan juga dengan elit politik yang menguasai pemerintahan negara-negara miskin dan sedang berkembang tersebut. Kondisi ini mengakibatkan bahwa negara-negara miskin kehilangan sebagian dari kedaulatannya. Dan ini menerangkan mengapa negara-negara miskin ini kemudian tidak dapat mengembangkan dirinya menjadi negara-negara yang mandiri, ya, antara lain dengan membangun suatu ekonomi yang lebih bersifat kerakyatan misalnya saja, dan juga yang lebih sustainable. Dan ini penting untuk menerangkan, kalau menerangkan permasalahan bila kita bicara nanti mengenai pembangunan nasional. Sebab 3, globalisasi dan glokalisasi. Pada slide 10, kita memberikan dua semacam definisi dari globalisasi. Namun seperti Anda lihat, definisi tersebut lebih mengenai politik ekonomi globalisasi dengan sendirinya. Nah, ketika kita bicara mengenai teori dependent development, kita sebenarnya bicara mengenai globalisasi politik dan ekonomi tersebut. Nah, di dalam subbab ini kita akan menekankan pada globalisasi sosial budaya. Untuk itu, diperkenalkan 4 senario globalisasi dari Ulf Hanners. Cermati keempat senario tersebut dan refleksikan pada masyarakat Indonesia. Senario mana yang paling mewakili? Atau menurut Anda perlu senario yang lain? Silakan. Kita akan beralih kepada subbab 4, subbab yang terakhir mengenai pembangunan. Saudara-saudara sekalian, kita sampai pada subbab terakhir, yaitu pembangunan. Di dalam subbab ini kita akan membicarakan 4 hal. Pertama, kita bicara mengenai makna pembangunan dari sudut pandang bangsa yang sedang berjuang melepaskan belenggu-belenggu penjajahan dan mengisi kemerdekaannya. Di situ juga kita selipkan definisi dari pembangunan atau pembangunan nasional. Kedua, kita akan bicara mengenai makna pembangunan dari sudut pandang ilmu ekonomi dan organisasi-organisasi internasional seperti World Bank, IMF, dan sebagainya. Di dalam konteks di mana negara-negara
miskin dan sedang berkembang yang baru merdeka tadi sudah kehilangan kemandiriannya sebetulnya, kembali didominasi oleh negara-negara eks-koloni mereka melalui dominasi modal, dominasi teknologi, dominasi politik, dan sebagainya. Di dalam konteks seperti ini, konsep pembangunan kemudian dan target-target pembangunan tidak lagi ditentukan oleh negara-negara miskin itu sendiri, tetapi diformulasikan oleh pihak-pihak luar. Nah, ketiga, kita akan melihat bagaimana konseptualisasi pembangunan tersebut dari waktu ke waktu bertambah komprehensif. Dengan sendirinya, konseptualisasi pembangunan ini juga pada tingkat global yang dikonstruksi oleh lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, IMF, dan organisasi-organisasi internasional lain merupakan semacam resultante dari perdebatan pada tingkat internasional untuk hal-hal seperti ini. Dia bermuara pada konsep Sustainable Development Goals yang sangat komprehensif. Anda dapat melihat itu di slide 15 sama 16. Nah, yang keempat, pada slide 17 dan 18, kami memberikan ilustrasi dengan contoh Human Development Index, bagaimana pencapaian target-target seperti SDGs tersebut dituangkan ke dalam angka-angka, ke dalam ranking dari negara-negara yang berniat untuk mengadopsi konsep-konsep pembangunan tersebut, termasuk Indonesia. Anda dapat mencermati sendiri tabel-tabel tersebut, dan untuk pendefinisian dari variabel-variabel dan cara perhitungannya, Anda bisa membuka web HDI, Human Development Index. Di sini hanya ingin ditekankan bahwa data dari satu negara tidak banyak bicara. Anda harus membuat perbandingan dengan negara-negara lain. Sebagai contoh, Indonesia di dalam tabel HDI yang Anda bisa lihat di slide 17 dan 18 tersebut, nilai HDI-nya naik terus dari tahun ke tahun. Namun, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita sendiri, Indonesia selalu berada di bawah rata-rata. Dan ini membawa kita pada tema terakhir, bahwa SDGs atau Sustainable Development Goals harus diperjuangkan. Dia bukan permasalahan teknomanajemen dari negeri atau dari suatu pemerintahan, tetapi merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan dalam hal ini, teori dependent development dan pembicaraan kita mengenai globalisasi politik dan ekonomi, dan juga contoh-contoh yang diberikan oleh Human Development Index tadi, merupakan bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk melihat mengapa SDG itu harus diperjuangkan dan bukan permasalahan teknokratis atau manajerial negara belaka. Maka kita akan beralih kepada slide 19. Saudara sekalian, pada tema terakhir ini ingin diperlihatkan bahwa pembangunan nasional bukan pekerjaan teknokratik dan manajemen negara saja. Mengapa demikian? Dari teori dependent development dapat kita simpulkan bahwa negara-negara miskin dan sedang berkembang sudah kehilangan sebagian kedaulatannya. Kebijakan
merupakan resultante dari tarik ulur kepentingan transnational corporation, elit nasional, elit global, dan pemerintah. Seringkali di bawah tekanan dari gerakan-gerakan masyarakat sipil atau LSM-LSM yang bergerak di bidang lingkungan, ada yang bergerak di bidang korupsi, ada yang bergerak di bidang agraria, atau di bidang keadilan ekonomi, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, perimbangan kekuatan tersebut menentukan bagaimana pembangunan dikonsepkan dan diterjemahkan ke dalam misalnya saja tata guna sumber daya alam, di dalam kebijakan energi, di dalam kebijakan pengupahan, kebijakan untuk petani kecil atau perkebunan besar, di mana pilihannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Terjadi semacam kontinuum di sini dari perspektif business as usual yang melihat tadi sumber daya sebagai suatu hal yang dapat dikomoditisasikan, demikian juga dengan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pandangan mengenai bagaimana kebijakan upah nasional atau strategi energi nasional harus dikembangkan dan sebagainya. Dan di kutub lain adalah perspektif SDGs, ya, yang tujuannya adalah mengabdi kepada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan penduduk, dan kelestarian alam. Nah, di sini kemudian pertanyaannya, bagaimana menempatkan perguruan tinggi, para akademisi, dan mahasiswa di dalam pergulatan ini? Itu merupakan, saya rasa, pertanyaan yang menarik untuk Anda jawab. Dengan demikian, saya tutup bagian dari pokok bahasan ini, pokok bahasan mengenai perubahan sosial di arus globalisasi. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat berdiskusi. Baik, rekan-rekan sekalian, kita sudah menyimak bersama penjelasan dari Bapak Dr. Satyawan Sunito tentang perubahan sosial dan globalisasi. Ya, saya akan mencoba memberikan penjelasan-penjelasan tambahan, yang mungkin lebih rinci, termasuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Anda kemukakan dalam perkuliahan kita pada ini. Silakan, ya. Jadi nanti akan saya coba jelaskan. Saya coba share screen lagi, ya, saudara-saudara sekalian. Masih kelihatan ya? Terlihat, Pak. Oke, saya akan mulai dari awal. Tapi sebelum saya dimulai, mungkin ada pertanyaan dulu dari rekan-rekan semuanya. Apakah ada pertanyaan dulu terhadap penjelasan awal dari Pak Satyawan Sunito? Oke, kalau tidak ada, saya mencoba menjelaskan ya lebih rinci tentang pembahasan kita mengenai perubahan sosial dalam arus globalisasi. Jadi tadi dijelaskan oleh Pak Satyawan ada 4 pokok bahasan. Pertama, definisi dan aspek perubahan sosial.
Kemudian yang kedua, perubahan sosial sebagai proses dan sebagai interaksi. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita melihat skenario globalisasi dan glokalisasi, ya. Jadi dimulai dengan pendefinisian globalisasi. Kemudian yang keempat adalah tentang pembangunan, ya. Dari penjelasan makna pembangunan indikator sampai kepada bagaimana indikator-indikator pembangunan. Mungkin Anda pernah mendengar istilah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Itu dari terjemahan dari Human Development Index, ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Satiawan bagaimana posisi Indonesia dibandingkan negara-negara lain, sampai kepada yang kita lihat sekarang bagaimana pembangunan dari Millennium Development Goals, kemudian sekarang untuk 2020 sampai 2030 itu sudah masuk pada apa yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Kemudian pada Anda juga ada tugas-tugas yang diberikan. Baik, saya mulai membantu menjelaskan tentang definisi perubahan sosial, ya, kemudian bagaimana juga kita melihat kompleksitas aspek dan sumber perubahan sosial. Jadi ini ada 4 definisi yang dijelaskan oleh Pak Satiawan, tapi tadi hanya menjelaskan 2, ya, yang dikemukakan oleh Calhoun dan kawan-kawan, kemudian juga dari Mike Donnell, ya. Jadi kalau kita lihat pemahaman definisi perubahan sosial, kalau kita lihat di sini yang pertama itu kata kuncinya adalah perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan. Anda masih ingat kuliah kita pada pokok bahasan yang kelima tentang social institution, ya, atau kelembagaan sosial. Kuncharaningrat atau juga Selo Sumardian menggunakan definisi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kita menggunakan istilah social institution atau kelembagaan sosial. Nah, merujuk pada Selo Sumardian, itu perubahan sosial juga bisa perubahan sosial dimaknai dengan perubahan dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan atau perubahan di dalam kelembagaan-kelembagaan sosial. Jadi bagaimana misalnya kita lihat perubahan-perubahan kelembagaan ekonomi, pola-pola relasi di dalam berbisnis, ya, kelembagaan bisnis kita lihat sudah sangat berubah. Kalau kita lihat sekarang bagaimana sistem perdagangan, ya, dalam kelembagaan bisnis itu dulu menggunakan jalur-jalur konvensional, ya, logistik. Sekarang sudah menggunakan jalur-jalur online system, ya, secara virtual. Itu juga menggambarkan perubahan-perubahan lembaga kemasyarakatan. Jadi kata kuncinya yang pertama dijelaskan oleh Selo Sumardian, perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan itu dipandang sebagai perubahan sosial. Sebenarnya Selo Sumardian juga punya buku tulisan tentang perubahan sosial di Yogyakarta. Dia menunjukkan bagaimana perubahan-perubahan kelembagaan-kelembagaan yang ada di Yogyakarta sebelum kemerdekaan di zaman kolonial dan setelah kemerdekaan itu menggambarkan juga perubahan-perubahan sosial. Jadi itu yang kata kunci yang pertama. Kemudian kalau di Calhoun itu menjelaskan bahwa perubahan sosial itu kata kuncinya bisa pada perubahan-perubahan pada struktur. Ya, kan kita juga sudah belajar tentang struktur sosial. Apa itu struktur? Ya, yang menggambarkan pola-pola relasi, ya, di dalam suatu masyarakat, itu struktur sosial yang bisa kita lihat secara hierarki, ada strata, masih ingat kuliah-kuliah kita sebelumnya. Nah, perubahan-perubahan sistem stratifikasi, perubahan pola-pola relasi, ya, itu menggambarkan juga apa yang disebut dengan perubahan sosial struktur. Tapi tidak cukup hanya itu. Selain pada dimensi struktur, Calhoun juga mengatakan perubahan dalam kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kita sudah mempelajari, ada values di dalamnya, ada sistem norma. Nah, perubahan-perubahan sistem norma, values, ya, sikap, itu menggambarkan juga perubahan-perubahan sosial, disebut dengan perubahan kebudayaan. Jadi kalau Calhoun menekankan pada 2 dimensi, ada struktur sosial dan ada kebudayaan. Jadi perubahan pada dimensi struktur dan perubahan pada dimensi kebudayaan, keduanya disebut perubahan sosial. Tapi yang menarik dalam penjelasan juga tadi bahwa ada hubungan antara perubahan struktur dengan perubahan-perubahan kebudayaan.
Jadi kalau kita lihat sekarang bagaimana teknologi masuk, terutama teknologi digital, itu mengubah pola-pola relasi di antara kita. Dan perubahan-perubahan pola relasi di antara kita juga mengubah gimana sistem norma, nilai, kultur-kultur berubah. Ya, mungkin sekat-sekat pembatas normanya sudah tidak kuat lagi karena sudah mengalami perubahan-perubahan dengan masuknya teknologi. Nah, tapi yang perlu diingatkan oleh Farley di dalam SOMKA 93, kalau kita bicara perubahan sosial, pasti kita berbicara perubahan antar waktu. Jadi sekarang ke masa yang akan datang, atau kalau kita lihat konteks sejarah historis, masa lalu seperti apa. Ya, seandainya Anda sekarang sudah masuk ke IPB University, walaupun belum kuliah di Bogor, kuliah secara daring, ya, coba Anda lihat foto Anda terkini dibandingkan dengan foto Anda ketika masih SD. Ya, secara fisik kita bisa melihat perubahan. Tapi kalau kita ingat ketika foto kita ketika SD, bagaimana bentuk-bentuk pola-pola pertemanan Anda? Ya, bagaimana pola-pola perilaku Anda? Bagaimana hubungan-hubungan yang sosial yang Anda ciptakan? Mungkin hanya terbatas dalam hubungan dalam satu sekolah, pertetanggaan, ya. Tapi sekarang mungkin dengan penggunaan teknologi digital, misalnya kita lihat 20 tahun, 15 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, Anda bisa melihat perubahan-perubahan pola-pola hubungan Anda sudah begitu rumit ya, karena pola relasi tidak hanya berbasis ketetanggaan atau sekolah, tapi juga sudah antar daerah, bahkan antar negara. Karena proses-proses itu bisa dilakukan. Itu gambaran pola-pola hubungan. Nah, sesuai dengan Calhoun juga, dan Selo Sumarjan, Farley mengatakan perubahan waktu itu bisa dilihat bagaimana bentuk-bentuk kelembagaan itu berubah, ya, struktur sosial, pola-pola relasi juga berubah. Kemudian tadi merujuk pada Mike Donnell, ya, Pak Satyan menjelaskan perubahan sosial juga meliputi pembangunan, ya, undevelopment, ya, dan underdevelopment. Nah, di sini yang perlu kita pahami adalah, ya, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat perubahan sosial, changing itu bisa progres, ya, bisa maju, bisa juga retrogress, bisa juga mundur, turun, ya, bisa maju, bisa mundur, bisa ada kemajuan dan ada kemunduran. Itu social change. Tapi kalau development tadi per definisi, kalau kita Mike Donnell tadi, dia bicara progres, kemajuan. Nah, itu pernah Anda pahami. Jadi apa yang bisa kita pahami dari penjelasan awal tentang makna perubahan sosial? Pertama, bahwa perubahan sosial itu pasti kita melihat ada dimensi waktu. Dari sekarang ke masa yang akan datang bisa kita lihat. Atau kita bisa lihat dari sekarang dibanding dengan masa lalu, akibat ada pembangunan, atau ada sumber-sumber perubahan sosial yang lain, nanti akan kita jelaskan. Ya, jadi itu menjadi waktu. Nah, menetapkan momentum waktu ini yang paling menurut saya relatif sulit ya. Kapan mau kita lihat? Misalnya, dulu Indonesia itu dikatakan perubahan di Indonesia, perubahan sosial Indonesia itu sebelum kemerdekaan sampai sekarang itu katanya siklusnya 20 tahun. Kalau kita lihat konteks historis, Indonesia dimulai dengan ada gerakannya pada tahun 1908, gerakan Budi Utomo. Ya, itu udah mulai. 20 tahun kemudian ada gerakan Sumpah Pemuda. Ya, sekitar 20 tahun kemudian tahun 45 ya 48 itu gerakan kemerdekaan. Terjadi revolusi untuk gerakan kemerdekaan. 20 tahun kemudian 65 terjadi coup d'etat besar katanya yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia, walaupun itu diperdebatkan, di situ terjadi perubahan-perubahan mendasar dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru rezim Soeharto. Tapi 20 tahun kemudian 85 tidak terjadi perubahan apa-apa lagi. Itu momentum dilihat ya perubahan. Nah, sekarang kalau kita lihat dengan teknologi digital pun kita bisa menggambarkan bagaimana perubahan-perubahan yang akan datang terjadi. Tapi paling tidak, yang pertama Anda harus pahami, di dalam perubahan itu pasti ada dimensi perubahan. Nah, waktu, antar waktu. Nah, bagaimana kita melihat, apa sih yang mau kita lihat tentang perubahan itu? Di dalam konsep perubahan sosial itu, perubahan bisa dilihat pada dua dimensi. Ada dimensi struktural, kita sudah belajar itu. Ada interaksi, ya, ada struktur sosial, ada relasi sosial, ada kelembagaan, ada grup, ada organisasi,
ada stratifikasi, itu semua menggambarkan bagaimana keterkaitan dengan struktur. Tapi tidak hanya dimensi struktur, perubahan juga dapat terjadi pada dimensi kebudayaan, kultur. Jadi ada cultural change ya, perubahan kebudayaan itu dalam perspektif sosiologi digambarkan sebagai perubahan sosial. Nanti kalau antropolog dia bilang sendiri perubahan kebudayaan. Tapi di kita pada dimensi selain dimensi struktur ada juga dimensi kultur. Apa yang berubah? Sistem norma ya, adat istiadat mengalami perubahan walaupun mungkin tidak terlalu cepat, sistem nilai dan sebagainya. Perubahan-perubahan itu menyebabkan juga perubahan-perubahan perilaku masyarakat di berbagai level, di berbagai aras, di dalam kelompok, di dalam organisasi, di dalam kelembagaan, di dalam komunitas, di dalam society, masyarakat luas sampai kepada masyarakat global. Itu juga. Nah, tadi Selo Sumarjan mengatakan bisa juga melihat perubahan sosial itu melihat pada perubahan-perubahan kelembagaan. Misalnya kalau kita lihat sekarang di masyarakat luas, ya pengertian keluarga dari perspektif kelembagaan kan ayah, ibu, suami, istri, dan ada anak. Tapi sekarang jangan-jangan sudah ada pergeseran. Apa itu dengan keluarga? Nah, sekarang di beberapa negara di dunia mengakui perkawinan sejenis misalnya. Ya, tidak lagi perempuan dan anak. Ya, gitu kita lihat ya. Nah, perubahan-perubahan ini kemudian kita juga bicara banyak juga keluarga-keluarga yang dipimpin oleh wanita sebagai kepala rumah tangga atau women-headed household. Itu juga banyak menunjukkan bagaimana perubahan-perubahan. Belum pada kelembagaan-kelembagaan yang lain. Kelembagaan ekonomi, kelembagaan pendidikan, itu juga akan mengalami perubahan-perubahan. Nah, di dalam penjelasan Selo Sumarjan, perubahan sosial juga dapat dilihat pada perubahan-perubahan kelembagaan. Itu intinya. Jadi tadi dimensi waktu, kemudian apa arahnya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan pembangunan, development? Nah, tadi saya sudah jelaskan. Kalau social change ya dan development dua-duanya bicara perubahan, bicara changing. Tetapi kalau social change dia tidak hanya bicara tentang progres, kemajuan, tetapi juga bisa bicara retrogress, kemunduran. Tapi kalau development, coba Anda lihat tadi per definisi ya, dia membandingkan ada pembangunan, ada development, undevelopment dan underdevelopment. Ya, selalu bicara tentang progress. Maka itu coba Anda lihat nanti pada indikator-indikator Human Development Index, IPM, maupun indikator-indikator lain, termasuk misalnya ketimpangan tentang apa yang disebut gender, itu juga bicara tentang kemajuan. Selalu dibandingkan dengan nilai rata-rata atau antar negara. Satu contoh. Nah, itu yang kita sebut pemahaman kita tentang apa yang disebut dengan perubahan sosial. Ya. Nah, ini satu pemahaman awal bagi Anda. Jadi kalau ditanya apa saja materinya, itu dari awal sampai akhir sebenarnya. Cara gender, ya, bagaimana pola-pola komunikasi berubah, itu tergambar di dalam perubahan sosial. Oke, untuk ini silakan. Apakah Anda ingin bertanya pada penjelasan saya tentang perubahan sosial? Silakan. Pak, saya izin bertanya. Kalisa? Iya, Pak. Oke, silakan. Bisa di on cam, Kalisa? Oh. Tidak bisa? Oke. Tidak apa-apa. Ya, jadi kan di dunia kan sekarang kan udah mulai yang industri 4.0 ya, 4.0 ya kan Pak. Terus juga society 5.0 gitu. Terus kan apa ya? Saya lihat Indonesia ingin mengejar perubahan itu kan. Tapi kenyataannya petani kita aja tuh masih ketinggalan jauh. Kalau misalkan saya pernah dengar kata siapa ya? Pertanian di Indonesia aja tuh masih yang 2.0 apa 1.0 gitu. Sementara kita mau mengejar ketertinggalan itu yang udah agroindustri 4.0. Nah, menurut Bapak, apakah kita harus mengejar ketertinggalan itu atau kita bangun sendiri dulu gitu, Pak? Jadi kita step by step nggak langsung ikutin yang ketertinggalan. Menurut Bapak seperti apa? Oke. Terima kasih, Kalisa. Jadi kita bicara tadi ya, ada social change, ada juga development ya. Nah, memang di dalam perspektif sosiologi, development itu termasuk adalah perubahan sosial yang direncanakan. Nah, perubahan sosial yang direncanakan.
ternyata dari pertanyaan dan penjelasan Anda tadi, Kalisa, ketika perubahan sosial terjadi di Indonesia, misalnya dengan proses pembangunan, ada yang bisa ikut perubahan, ada juga yang tertinggal kan? Itu yang Anda katakan bahwa petani kita 2.0 atau masih 1.0. Itu realitas. Sekarang kalau kita lihat di dunia pertanian kita ada anak-anak muda, ya generasi-generasi sekarang yang sudah berbisnis di bidang pertanian dengan menggunakan teknologi digital 4.0, mereka menggunakan smart farming atau pertanian dengan presisi tinggi, ya precision agriculture, ya itu mereka lakukan dengan computerized di greenhouse misalnya, rumah kaca itu bisa dilakukan sekarang. Tapi jangan lupa ada juga kelompok-kelompok masyarakat mungkin pada generasi-generasi di atas kita yang belum bisa mengikuti perubahan tersebut. Maka realitasnya kalau kita lihat di Indonesia, perubahan sosial sudah terjadi, ya. Kalau kita lihat dalam struktur sosial, pola-pola relasi, bagaimana akibat masuknya teknologi berubah. Kultur, ada yang ikuti perubahan sekarang, tapi ada juga yang masih tertinggal. Itu faktanya. Nah, terus Anda bertanya, bagaimana kebijakan kita? Ya, Indonesia menempuh dua cara. Coba Anda lihat tadi dalam kuliah penjelasan terakhir Pak Satyawan, kita juga merujuk pada SDGs, Sustainable Development Goal. Ada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang digunakan sebagai orientasi global. Tapi pada yang sama, kita juga harus memaintain petani-petani kita yang tertinggal. Ya, pertanyaannya adalah apakah mau ikut arus perubahan atau ingin mempertahankan diri? Nah, disinilah yang tadi kata Pak Satyawan, terjadi konflik-konflik kepentingan, konflik peran dan sebagainya terjadi. Ya, nah misalnya kalau Anda melihat dunia pertanian kita sekarang seperti dunia pertanian tradisional, mungkin Anda nggak mau masuk IPB. Ya, tapi kalau Anda lihat bagaimana pertanian yang sudah maju sekarang berbasis 4.0, ya menggunakan greenhouse, precision agriculture, ya itu merupakan memupuknya saja bukan disebar lagi, sudah computerized, ya itu berlaku sekarang. Itulah dunia pertanian yang sekarang dan yang akan datang. Begitu ya, Kalisa, kalau kita melihat perubahan. Jadi kalau ditanya gimana kita kebijakan kita tetap berorientasi pada global tentang SDGs, Sustainable Development Goal, tapi kita juga harus memaintain ini bagaimana petani-petani tertinggal. Nah, generasi Anda adalah generasi terkini kan, udah melihat pertanian mungkin tidak masa lalu lagi. Tapi persoalannya tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Jangan-jangan terjadi konflik-konflik peranan dan sebagainya ya. Bagaimana pengembangan di dalam dunia pertanian. Begitu Kalisa. Kita lihat. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Yang lain, bagaimana pemahaman tentang perubahan sosial? Ini harus paham dulu nih. Ya, saya lihat ada social change, ada development. Ya, development adalah bagian dari perubahan sosial yang direncanakan. Ya, itu disebut dengan itu juga pembangunan. Social change bicara progres dan retrogress, bisa kemajuan dan kemunduran. Ya, tapi kalau development dia bicara tentang kemajuan, maka dibuatlah indikator-indikator tersebut. Kalau dilihat dalam perspektif sosiologi, pembangunan pun development adalah suatu proses perubahan sosial, tapi adalah suatu proses perubahan sosial yang direncanakan. Itu kita lihat. Ada lagi? Tanya? Silakan. Sudah paham dengan pemahaman tentang perubahan sosial? Silakan. Ada yang masih mau bertanya? Kalau tidak saya sebentar.
Maaf, saya tadi ada kepentingan sebentar. Ada pertanyaan dari rekan-rekan yang lain tentang perubahan sosial? Mana perubahan sosial? Ini ada yang bertanya melalui Zoom dari Rifa Kamalia. Jika terdapat perubahan sosial yang direncanakan pemerintah, ternyata dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, banyak gimana ya? Jika terdapat perubahan sosial yang direncanakan pemerintah ternyata dianggap bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat, masyarakat banyak, karena masyarakat belum siap dalam perubahan, apakah sebaiknya diteruskan atau dihentikan? Nah, ini nanti di dalam Sustainable Development Goal, ya Saudara Rifa, bahwa ada proses-proses bahwa pembangunan itu juga harus melibatkan atau partisipasi masyarakat. Jadi perencanaan pembangunan tidak hanya dirancang oleh pemerintah, tetapi juga harus melibatkan berbagai pihak, multi pihak atau stakeholder, ya masyarakat, kalangan swasta maupun kalangan dari NGO, LSM itu yang perlu dilakukan. Begitu. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, saya coba share screen lagi. Ya, masih tadi, ini kita baru pertama tadi membahas tentang definisi perubahan sosial. Nah, kemudian di sini ada bagaimana kompleksitas aspek dan sumber-sumber perubahan sosial. Nah, seperti tadi kita lihat, kelihatan rekan-rekan gambarnya? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, kelihatan Pak. Ya? Oke, jadi coba kita lihat di dalam penjelasan ini ya. Tadi sudah kita jelaskan apa itu perubahan sosial. Nah, dari berbagai definisi tadi kita lihat ada persoalan dimensi waktu ya yang harus kita pahami. Tetapi juga makna perubahan sosial itu bisa pada perubahan struktur sosial, perubahan pada apa saja, pelapisan sosial, tadi saya bilang strata, peran dan status sosial, perubahan organisasi sosial, perubahan bagaimana pola-pola interaksi, ya, pemanfaatan pengelolaan aset itu juga bisa mengalami perubahan-perubahan, termasuk juga dalam bagaimana tadi persoalan ekonomi dan bisnis. Nah, tapi tidak hanya pada struktur. Perubahan sosial juga bisa melihat perubahan pada sosial budaya. Ya. Aspek budaya bisa dilihat ada yang materi dan ada yang non material. Nah, aspek material ini bisa kita lihat teknologi, ya, itu termasuk dalam materi. Dan aspek non materi ada nilai, norma, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, ya, agama dan ideologi termasuk pada perubahan-perubahan sosial budaya. Nah, kemudian apa faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut? Ya, faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut bisa dibedakan. Ada perubahan-perubahan yang datang dari internal satu masyarakat, satu komunitas. Bisa juga dia faktor luar, dari luar komunitas tersebut. Ya, misalnya kalau internal Indonesia misalnya kita lihat pertambahan peningkatan jumlah penduduk, ya, bagaimana ada proses-proses kebijakan alokasi sumber daya alam, ya, bagaimana proses pembangunan dilakukan, juga hubungan gender, dan ada mungkin juga social movement, gerakan-gerakan sosial. Misalnya tadi bertautan dengan lingkungan, gender, agraria, ya, juga pemberdayaan masyarakat, itu bisa datang dari dalam satu masyarakat. Apa saja itu bisa kita lihat sumber perubahannya itu bisa dari tingkat lokal sampai pada tingkat global. Kalau kita bicara tentang internal, misalnya masyarakat pedesaan, ya di satu desa bisa kita pandang dia sebagai satu komunitas. Nah, perubahan sosial di desa itu bisa juga terjadi karena faktor internal yang datang dari dalam desa itu sendiri. Tapi bisa juga datang dari faktor luar. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah, proses-proses pembangunan, dibangunnya industrialisasi dan sebagainya, itu bisa datang eksternal. Nah, tadi Pak Setiawan menjelaskan, dicontohkan IMF, ya. Ini contohnya bagaimana satuan masyarakatnya itu ada negara yang dari IMF atau World Bank. Itu dikatakan sebagai faktor eksternal. Ada deregulasi, privatisasi negara, teknologi digital itu datang dari luar. Ya. Nah, tapi faktor eksternal dan internal ini juga bisa menimbulkan problematik. Misalnya pandemi COVID-19 kita lihat sekarang. Ya, itu
jangan-jangan juga dari negara lain. Ya. Climate change, perubahan iklim, global warming, ya panas bumi, panasan global, pencemaran laut dan sebagainya. Bagaimana misalnya kita lihat climate change, panas bumi meningkat karena dua kutub es semakin mencair sehingga permukaan air laut meningkat hingga pertanian terganggu misalnya. Itu bisa kita lihat faktor-faktor internal. Tapi jangan lupa ada juga sumber perubahan itu yang disebut dengan perubahan alam atau karena perbuatan manusia. Tsunami di Aceh, ya bagaimana kita lihat sekarang kegiatan vulkanik ya, beberapa gunung Merapi di Indonesia itu kalau kita lihat juga menyebabkan perubahan-perubahan sosial yang bisa terjadi, termasuk juga gempa dan sebagainya. Nah, man-made ya, bagaimana perilaku manusia ini bisa dikategorikan baik sumber eksternal maupun internal dari dalam masyarakat atau dari luar masyarakat. Contohnya kalau kita lihat climate change, apa penyebabnya? Karena industrialisasi, menggunakan bahan bakar fosil, menciptakan karbon dioksida. Ya, karbon dioksida ini menciptakan efek rumah kaca sehingga lapisan ozon semakin menipis, matahari ke bumi tidak ada penapisnya, maka panas bumi semakin panas, terjadi juga penyakit kulit misalnya dan pencemaran yang lain ya. Kita jadi dia juga bisa mengancam tentang kondisi alam sampai juga dengan bagaimana kehidupan biodiversity, keanekaragaman hayati. Itu sumber perubahan kalau kita lihat. Nah, menariknya perubahan sosial itu juga bisa dilihat laju perubahannya. Ya. Bagaimana arah perubahannya, kemana arah perubahan yang mau dilakukan. Ya. Arah perubahan itu misalnya ditanya, kalau kita melihat perubahan sosial itu dengan perspektif tadi pembangunan direncanakan, kita itu mau melakukan pembangunan di Indonesia mau kemana sih arahnya? Ya dalam konteks itu kan pasti menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Tapi orang bertanya mau seperti apa? Mau ikut gaya Amerika, Eropa Barat, mau lihat Cina sekarang, Jepang, ya itu kan yang sudah punya pengalaman perubahan dan negara-negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Mau gaya mana yang kita ikut? Arahnya mau kemana? Dan bagaimana kecepatan perubahannya? Nah, ke arah kemana perubahan itu tadi bicara tentang progres. Apa indikatornya? Nah, misalnya tadi kita membahas tentang IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, bagaimana pemanfaatan perkembangan research and development (R&D) ya, kalau kita lihat sekarang. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik ya untuk proses-proses itu. Pasti ada permasalahan moral dengan pengorbanan siapa dan apa, lingkungan ya, daerah-daerah bekas jajahan dan sebagainya. Itu bisa menjadi rujukan ke arah mana perubahan akan terjadi. Akan tetapi, ya, laju perubahan, Anda harus mengenal ada perubahan yang relatif lambat, itu disebut dengan evolusi. Perubahan yang lambat, relatif harmonis, tidak meledak-ledak, tapi juga ada perubahan yang sangat revolusioner, perubahan yang cepat, ya, menyangkut aspek-aspek fundamental, penuh gejolak, biasanya terjadi konflik. Secara historis kita pernah belajar adanya revolusi kemerdekaan, revolusi Prancis, ya, revolusi industri kalau kita lihat ya. Nah itu betul-betul revolusi, perubahan-perubahan mendasar cepat, penuh gejolak, biasanya juga menimbulkan konflik. Ya, itu yang terjadi. Nah ini bentuk-bentuk perubahan yang mana mau kita tempuh. Pendidikan yang Anda alami itu dikategorikan ada perubahan yang evolusioner, perubahan yang lambat, bertahap, harmonis, ada penyesuaian dan sebagainya yang kita tempuh sekarang ini. Tapi coba Anda lihat, ditemukannya teknologi digital 4.0 sekarang masuk 5.0. Itu perubahan secara mendadak. Termasuk juga kalau kita lihat bagaimana pandemi COVID-19 ini ya yang tidak pernah kita duga sebelumnya masuk, itu menyebabkan perubahan-perubahan begitu cepat dan sangat revolusioner kalau kita lihat perubahan. Perilaku kita berubah, kuliah jadi seperti ini ya kita, bagaimana sistem norma kita juga berubah ya, tata cara kita berelasi satu sama lain juga berubah, itu dapat dikategorikan juga sebagai perubahan-perubahan yang revolusioner. Ya, itu beda. Nah, itu yang kalau kita lihat ya di dalam arah. Jadi arahnya mau kemana ini? Kalau ditanya Indonesia mau ke arah mana ikutnya? Ya tentu kita mungkin punya visi sendiri.
Indonesian Vision 2020 seperti apa, atau Indonesian Vision 2030 atau 50 ya, seperti apa yang mau kita capai. Orang tanya, mau ikut seperti Amerika, Eropa, mau seperti Jepang, atau seperti Cina sekarang. Ya, jadi menarik. Ya, ini adalah arah-arah perubahan seperti apa. Atau kita punya rumusan sendiri masa depan kita seperti apa. Ya, tapi juga ada yang disebut dengan kecepatan perubahan tadi. Bisa lambat, bisa juga cepat. Ada yang evolusioner dan ada yang revolusioner. Nah, kemudian tadi juga dijelaskan bahwa dalam perubahan itu juga kita bisa melihat pada aras mana perubahan itu terjadi. Bisa dari tingkat lokal, ya, bisa di tingkat individu, rumah tangga, kelompok, sampai kita lihat perubahan di tingkat lokal, perkebunan besar, ya, ada perubahan landscape, perubahan livelihood penduduk, ya, sistem penghidupan masyarakat. Kemudian di nasional perubahan strategi pembangunan, regional gelombang demokrasi dari negara lain, ya, sampai juga tadi perubahan-perubahan global dengan climate change atau global warming dan proses-proses globalisasi. Itu adalah satu hal. Kalau kita bicara perubahan, jadi kita lihat apa itu makna perubahan. Dua, pada dimensi struktur, pada dimensi kebudayaan. Oke. Kemudian apa sumber-sumber perubahan itu? Ternyata perubahan dapat dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat, internal maupun eksternal. Ada perubahan-perubahan yang disebabkan karena aktivitas alam, ya tadi contohnya tsunami, gempa bumi dan sebagainya, tapi perubahan sosial bisa juga karena ulah manusia, man-made tadi kita lihat. Ya. Kemudian bicara perubahan, arah perubahannya mau kemana? Dan bagaimana juga kecepatan, ya, kecepatan perubahan mau evolusi atau revolusioner. Tapi sekarang kita mengalami proses-proses itu. Teknologi digital, kemudian ada juga pandemi COVID-19. Anda bisa membayangkan nggak, seandainya pandemi COVID-19 ini terjadi pada kita, dan kita saat ini belum punya itu teknologi digital, Anda bisa bayangkan apa yang dilakukan. Jangan-jangan kita tidak ada proses. Jangan-jangan pendidikan dikembalikan dalam rumah tangganya masing-masing saja. Ya, karena ini jadi atau kelompok-kelompok. Karena tidak bisa kita melakukan seperti perkuliahan kita sekarang ini. Anda bisa bayangkan, seandainya pandemi COVID-19 yang terjadi ini, sejak bulan Maret yang lalu misalnya, tanpa kita mempunyai teknologi digital. Kemudian yang terakhir, kalau kita bicara perubahan, kita bisa bicara pada level mana. Yang terkecil dalam perspektif sosiologi adalah pada level kelompok. Yang primer adalah rumah tangga. Bisa organisasi naik, kelembagaan, bisa komunitas, bisa society, ya, regional sampai pada tingkat global. Nah, kalau saya tanya pada Anda, perubahan sosial sekarang yang terjadi akibat pandemi itu terjadi pada aras mana? Jawabnya dari aras kelompok sampai aras global. Itu yang terjadi sekarang dulu kita lihat. Perubahan-perubahan terjadi. Ini perubahan-perubahan sosial. Pertanyaan saya, apakah pandemi COVID-19 perubahan yang direncanakan? Tidak. Tidak direncanakan. Ya kan? Terjadi. Tapi saya tanya, Anda bisa bayangkan tidak? Seandainya ketika kita mengalami COVID-19 ini, kita tidak punya teknologi digital 4.0 dengan Zoom meeting seperti ini. Ya, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi. Ya. Ya. Kalau terjadi 20 tahun yang lalu aja, wah mungkin ceritanya akan lain. Ya, bagaimana proses pendidikan, jangan-jangan libur 1 tahun kita, ya, kembali pada masing-masing. Mau mempertimbangkan menjaga keselamatan atau mau punya aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Coba Anda bayangkan lagi, kalau tidak ada sistem digital virtual seperti ini, bagaimana bisnis dalam COVID-19 ini? Apa yang sekarang berjaya? Logistik kan, semua online, kalau logistik terjadi. Kalau kita lihat ya, bagaimana sistem pertanian. Itu menarik kita lihat perubahan-perubahan sosial. Ya dalam momentum kita mendapatkan pemahaman-pemahaman yang baik seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Siapa ini? Haikal, Pak. Haikal, silakan Haikal. Pertanyaannya saya sebenarnya kebingungan diri saya sendiri, Pak. Tadi kan kalau misalkan ngomongin tentang perubahan sosial kan menurut salah satu definisi tadi ada yang bersifat positif yaitu meningkat dan juga ada yang bersifat downgrade menurun. Dan apakah karena ada pandemi ini perubahan sosialnya meningkat atau menurun, Pak? Karena kalau misalkan kita lihat
karena pandemi ini pun kita mendapatkan keuntungan seperti kita jadi lebih tahu teknologi, terus juga karena kita stay at home kita lebih interaksi dengan keluarga jadi meningkat. Nah, itu seperti apa, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi kalau kita lihat tadi, saya ulangi, bicara social change itu dua. Bisa bicara progress, bisa bicara retrogress. Bisa bicara kemajuan dan bisa bicara kemunduran. Oke ya? Nah, Haikal, ketika kita lihat sekarang terjadi pandemi COVID-19, Anda bisa nggak mengidentifikasi, ada nggak kemajuan-kemajuan? Ada. Kita sekarang melek teknologi, kan gitu kan? Tapi ada nggak kemunduran-kemunduran yang terjadi? Mungkin keterbatasan relasi di antara kita, banyak juga lapangan pekerjaan yang hilang. Orang kehilangan kesempatan kerja. Tapi jangan lupa, orang-orang yang kreatif juga, Haikal bisa lihat, juga bisa mendapatkan pekerjaan-pekerjaan terbaru sekarang. Jadi jangan heran Haikal dengan COVID-19 ini, ya dampaknya nih kalau kita ada perubahan itu, ya ada hal yang progres positif, ada juga hal yang negatif. Nah, sekarang persoalannya sampai sejauh mana hal-hal yang positif tadi mampu mengeliminir, menggantikan hal-hal yang negatif. Jadi seperti Anda katakan, ada dampak positifnya. Karena COVID-19 ini hubungan saya di dalam keluarga semakin kuat, karena stay at home. Tapi jangan lupa Haikal, banyak juga orang yang kehilangan kesempatan kerja dan peluang berusaha. Kita lihat misalnya di sektor pariwisata. Ya kan, itu habis semua. Karena nggak boleh ada pergerakan orang. Kita lihat ya. Tapi coba Anda lihat dalam berbisnis. Ya, bagaimana dengan online system berkembang juga. Orang dulu yang buka warteg sekarang buka online kan, ya boleh juga kan gitu. Itu terjadi hal seperti itu. Begitu Haikal. Jadi bisa kita lihat memang ada dampak positif dan negatif. Secara konseptual perubahan sosial itu bisa progres, ada kemajuan dan juga ada kemunduran. Nah, orang banyak mengeluh sekarang. Banyak jenis pekerjaan yang hilang. Tapi pada saat yang sama, orang juga banyak muncul pekerjaan baru. Coba Anda lihatlah para artis. Dia kan nggak bisa syuting lagi, bikin YouTube. Kan gitu kan? Itu kan punya pendapatan baru. Ya, itu kan kreativitas yang muncul. Itulah dampak dari suatu proses perubahan sosial. Jadi tidak salah Haikal, perubahan sosial itu bisa menunjukkan hal yang progres, bisa juga yang retrogress. Tapi kalau sudah berbicara tentang pembangunan sebagai perubahan sosial yang direncanakan, pertanyaan saya, apakah mungkin merencanakan pembangunan untuk menimbulkan hal yang negatif? Kan tidak. Harus mencari hal yang positif. Maka dia katakan pembangunan itu harus menciptakan yang progres, kemajuan. Maka dibuatlah indikator-indikator ukuran tadi. Indeks pembangunan manusia, Human Development Index, sampai dengan SDGs. Itu coba dilihat. Ya, bagaimana indeks sustainability pun nanti itu akan dikembangkan untuk melihat kemajuan dari suatu negara dibandingkan rata-rata negara di dunia atau dibandingkan antar negara. Nah, Anda lihat itu di dalam PowerPoint tadi yang dipaparkan oleh Pak Satyawan, termasuk di appendix-nya kita bisa melihat bagaimana posisi kita di Indonesia dan sebagainya. Ya, bisa kita lihat. Begitu Haikal? Baik, ada terima kasih banyak Pak. Bisa paham ya? Paham. Perubahan sosial. Yang lain? Silakan. Silakan yang lain. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Sampai di sini ada yang belum paham? Kalau kita lihat COVID-19, pandemi COVID-19 itu sudah jelas menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan sosial. Nah, kalau saya tanya pada Anda, perubahan sosial di level mana yang terjadi akibat pandemi? Apakah hanya di lokal, nasional, atau sampai global? Nah, kan bisa kita identifikasi. Ya, kalau kita mengidentifikasi pandemi COVID-19, sumber perubahannya dari mana? Dari dalam masyarakat atau dari luar masyarakat? Bagi masyarakat di Cina, bisa dikatakan dari dalam. Tapi bagi kita di Indonesia, ini bisa sumber dari luar. Nah, itu bisa kita lakukan. Apa perubahan-perubahan sosial yang terjadi? Tadi Haikal tanya. Jangan-jangan terjadi perubahan pada struktur.
ya interaksi tadi di dalam keluarga semakin kuat. Tapi bisa juga perubahan-perubahan pada sosial budaya, di antaranya yang material. Ya, yang material misalnya teknologi. Anda semakin paham dengan teknologi digital, ya. Tapi jangan lupa kita juga terjadi perubahan-perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma, ya. Bagaimana kita mengakses pengetahuan, teknologi juga semakin mudah yang bisa kita lihat. Nah, bagaimana laju perubahannya? Apakah evolusi atau revolusi? Nah, harus kita diskusikan ini. Perubahannya lambat atau cepat? Ya, kalau kita lihat secara relatif ini perubahan yang cepat. Kalau tidak diakomodir dengan baik perubahan-perubahan ini, dia bisa menimbulkan dampak-dampak negatif. Ya, harus ada kreativitas. Nah, bekerjanya juga tidak ada norma-norma lagi. Karena perubahannya begitu cepat, harus ekstra normal, abnormal harus bekerja. Maka itu Jokowi marah, menteri-menteri yang tidak bisa bekerja keras, ganti kan itu kan. Kita lihat, karena tidak bisa lagi kerjanya dengan normal-normal tadi. Harus kerjanya udah di luar batasan normal. Oke, ada pertanyaan? Silakan, kalau Anda bisa lisan, ya bisa tertulis melalui chat, di room chat Anda bisa lakukan pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan, rekan-rekan. Ya, tadi kita sudah bicara tentang perubahan ini, kemudian kita juga melihat, nah, perubahan sosial juga bisa dilihat sebagai satu proses dan sebagai satu interaksi. Nah, ini gini. Jadi perubahan sosial sebagai satu proses itu sering dipandang bahwa kalau kita lihat sebagai satu proses ya, dipandang begini. Dilihat dalam konteks dunia. Ternyata di dunia ini ada negara-negara maju dan ada negara-negara terkebelakang atau dikategorikan berkembang. Itu dua. Nah, bagaimana proses pembangunan perubahan sosial harus dilakukan di pembangunan? Negara maju mulai memberikan masukan-masukan kepada negara terbelakang. Apakah kebijakan pembangunan, ya, apakah pinjaman dana pembangunan itu diberikan. Itu teknologi disampaikan, ya. Amerika meminjamkan uang kepada Indonesia, menyekolahkan orang Indonesia ke Amerika, gitu kan? Itu satu contoh. Itu adalah proses, dilihat adalah proses perubahan sosial sebagai satu proses. Teori yang dikenal adalah teori modernisasi. Jadi Amerika bilang gini, hai Indonesia, kalau Anda ingin maju, bersentuhanlah dengan kami. Oke? Maka kata Indonesia, boleh. Nah, ini kata Amerika, gue pinjamin nih ke lo Indonesia, dana misalnya 1 juta US dollar, ya kan, untuk pembangunan. Ada technical assistant, ini teknologinya, ya. Bagaimana meningkatkan kapasitas sumber daya Indonesia? Orang-orang Anda disekolahkan, termasuk juga dulu dosen-dosen IPB disekolahkan ke Amerika. Itu adalah proses modernisasi. Ya, sebenarnya ini sejarahnya hancurnya Eropa dari Perang Dunia Kedua, maka muncul Marshall Plan dilakukan oleh Amerika. Karena yang menang perang kan Amerika dan Rusia ketika itu. Dilakukan. Nah, dilakukanlah ini di Asia Tenggara. Tapi tadi Pak Syacan mengatakan teori ini punya kelemahan. Ternyata hasilnya tidak hanya yang berhasil, ada juga yang gagal. Termasuk kita zaman Orde Baru itu gagal. Macan-macan Asia yang berhasil itu kan seperti Korea, Taiwan, Jepang, itu berhasil mereka dengan modernisasi. Tapi kenapa kita gagal, termasuk Amerika Latin juga? Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam gambar ini, di dalam PowerPoint ini kan, nih kalau kita lihat, ini kan ada garis khatulistiwa nih. Selalu ya di belahan selatan tuh negara-negara miskin kecuali 2, Australia, New Zealand dan Afrika Selatan sebenarnya. Itu negara maju. Walaupun sudah selesai konflik. Tapi yang di belahan utara ini negara-negara kaya. Maka itu Anda pernah mendengar istilah utara selatan, ya, belahan bumi utara, dan negara miskin itu belahan bumi selatan kalau kita lihat. Yang kaya di selatan itu kan yang Australia, New Zealand, dan sini sebenarnya ada Afrika Selatan. Yang lainnya. Tapi sekarang sudah berubah juga. Cina sekarang sudah menjadi kekuatan yang besar dan melawan Amerika kalau kita lihat perang dagang. Nah, proses-proses tadi, adanya negara maju dan negara terkebelakang,
adanya negara modern, masyarakat modern dengan masyarakat tradisional itu dilihat perubahan sebagai suatu proses, dan dikatakan pandangan ini diwakili oleh teori modernisasi. Jadi Amerika bilang ke Indonesia, "Hei Indonesia, kalau kamu mau maju bersentuhan dengan saya." Oke, mari kita bersentuhan. Bagaimana cara bersentuhannya? Ini pinjaman, silakan lakukan pembangunan. Tapi sekolahnya ke Amerika, bantuan komputernya dulu mereknya. Yang dimaksud dengan perubahan sosial di pada sebagai proses adalah proses adanya transformasi ya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, itu melalui suatu proses difusi dari negara-negara yang maju, negara industrial, pada negara-negara yang terkebelakang. Itu dikenal teorinya dengan teori modernisasi. Kalau saya sederhanakan bahasanya gini, "Hei Indonesia, kalau Anda mau maju, maka melakukanlah proses-proses modernisasi. Bagaimana caranya? Ini bantuan kami, ya. Anda lakukan pengembangan suatu proses pembangunan, menyekolahkan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi dan seterusnya." Itu diwakili oleh teori modernisasi. Akan tetapi ada juga perubahan sosial sebagai suatu proses interaksi. Jadi di sini melihat bahwa dominasi suatu bangsa terhadap bangsa lain itu menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau tadi kata Amerika, "Hey Indonesia, kalau mau maju bersentuhan dengan kami." Itu tadi sebagai suatu proses transformasi, modernisasi yang diwakili oleh teori modernisasi. Tapi kata teori dependensi, karena Anda bersentuhan dengan Amerika, maka Anda tidak bisa mengejar keberhasilan seperti Amerika. Karena apa? Karena Anda menjadi tergantung. Ya, karena Anda tergantung, maka Anda tetap terkebelakang dan tetap miskin. Itu yang disebut dengan teori ketergantungan atau dependensi. Ya, dia ada membantah. Ya. Kenapa yang terjadi Indonesia itu tidak maju ketika sudah bersentuhan dengan Amerika misalnya? Karena tadi dia tidak mampu mengejar, ya, kemajuan yang dari Amerika dan selalu tergantung. Ya, ini banyak kita alami ketika kita misalnya contohnya Anda pernah mendengar kita membeli pesawat perang tempur dari Amerika. Tapi ketika Indonesia dituduh melanggar hak asasi manusia, Amerika melakukan proses-proses embargo. Dia tidak memberikan spare part untuk pesawat tempur yang dia jual ke Indonesia. Akibatnya apa? Kita punya pesawat tapi tidak bisa terbang. Itu terjadi. Belum lagi hal-hal yang lain. Ya, itu banyak. Ya, jadi itu satu contoh dari apa yang disebut dengan ketergantungan. Jadi bagaimana suatu proses tadi modernisasi oleh teori dependensi, kan gini saya ulangi. Kalau proses modernisasi bilang, "Hey Indonesia," kata Amerika, "kalau Anda mau maju, nih Bang, terimalah bantuan dari kami." Diberikan bantuan, dipinjamkan modal pembangunan, sekolah Amerika, ya, teknologi digunakan untuk Amerika. Tapi ternyata Indonesia tidak maju-maju juga. Dijelaskan oleh teori dependensi. Kenapa seperti itu? Karena kita tergantung oleh Amerika. Karena tergantung, maka kita selalu terkebelakang. Keterbelakang maka miskin. Oleh sebab itu, dalam kebijakan pembangunan kita harus bisa melepas dari ketergantungan tersebut. Itulah yang tadi disebut sebagai apa yang disebut dengan teori dependensi, ya, yang digambarkan di sini tadi. Ya, yang digambarkan sebagai teori dependensi. Nah, dari kedua tadi, teori dependensi dan teori modernisasi dan teori ketergantungan dependensi, muncullah apa yang disebut dengan teori dependent development, yaitu teori lanjutan dari dependensi yang dapat menerangkan perubahan dan kondisi di masyarakat dan negara-negara sedang berkembang di dalam konteks globalisasi. Nama sebenarnya teorinya adalah World System Perspective, jadi perspektif sistem dunia sebenarnya namanya. Nah ini nanti kalau Anda nanti masuk di belajar di IPB, Anda mata kuliah sendiri namanya perubahan sosial, Anda akan mendapatkan penjelasan tentang teori-teori dependent development. Ini dia, jadi ada tiga tadi, ada modernisasi, ada dependensi, sampai pada teori dependent development. Yang teori dependent development ini adalah kelanjutan dari teori ketergantungan. Itu kita lihat perubahan sosial sebagai proses, dan perubahan sosial sebagai interaksi. Nah, di dalam teori dependent development, ya, yang dijelaskan oleh Huflid ya, tahun 87, bahwa perusahaan-perusahaan transnasional TNC, ya, Transnational Corporation,
Ini kalau bisa kita lihat dalam perusahaan-perusahaan oil company, ya, apalagi sekarang kita lihat nih, kan banyak nih kita lihat Microsoft, Google, ya, itu selalu mengintegrasikan ekonomi dunia yang kita kenal kini sebagai kapitalisme global. Dia tidak lagi lihat bisnisnya, tidak lihat lagi negara, sudah dilihat dalam satuan global. Nah, ketika mereka melakukan integrasi ekonomi secara global, terbentuklah aliansi transnasional antara elit ekonomi negara kaya dengan negara miskin. Ya. Nah, jadi elit-elit negara miskin, misalnya elit-elit Indonesia, itu berkolaborasi, saling berintegrasi dengan elit-elit negara-negara maju. Cilakanya, pinggiran-pinggiran non-elit negara maju tidak pernah berkolaborasi dengan non-elit negara terbelakang. Jadi tidak ada relasi antara negara-negara antara elit non-elit negara Amerika dengan non-elit negara Indonesia. Tidak ada itu. Ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita contohkan. Sebenarnya ini lahir juga, ya, saya tunjukkan di dalam appendix, bisa Anda lihat digambarkan di sini, ya, digambarkan di sini. Di appendix itu ada yang terakhir digambarkan dengan teori dependensi, teori ketergantungan. Jadi misalnya kita lihat di sini, Anda perhatikan, misalnya ini negara sentrum, ini Amerika misalnya, ya, negara sentrum. Ini Indonesia, negara periferi, ya, negara periferi. Nah, di negara sentrum itu ada di sini yang di atas garis merah ini, bagian ini, itu namanya centrum of centrum, centrum of centrum. Yang di bawahnya, ya, di bawahnya ini, sini, di bawah ini, yang di sini, ini namanya periphery of centrum. Nah, kemudian di negara periphery seperti Indonesia itu ada centrum of periphery di sini, dan di sini ada periphery of periphery. Nah, yang menariknya sebenarnya di gambar hubungan ini adalah selalu, ya, negara sentrum ini mengeksploitasi negara periphery, dan ada hubungan yang fungsional, ya, ada hubungan yang saling menguntungkan antara centrum of centrum dengan centrum of periphery. Ini saling menguntungkan. Jadi antara centrum of centrum dengan periphery of centrum, centrum of periphery ini ada hubungan yang saling menguntungkan. Tapi antara periphery of centrum dengan periphery of peri ini tidak ada hubungan yang menguntungkan. Nah, disinilah terjadinya eksploitasi. Ya. Ini teori ketergantungan tadi dicontohkan, ya, di dalam penjelasan oleh Pak Satiawan. Nah, itu dijelaskan tadi bagaimana kita melihat persoalan under apa yang disebut dengan under di sini adalah disebut dengan teori dependent development tadi, ya. Negara miskin dapat mengundang TNC dengan membuka akses pada sumber daya alam dan memberikan keringanan pajak. Selanjutnya mendukung elit ekonomi nasional di dalam negosiasi dengan TNC agar kerjasama lebih banyak menguntungkan ekonomi nasional. Ya, kondisi ini memungkinkan negara miskin dengan cepat mengindustrialisasikan diri dan berkembang, malah dapat berebut peran penting di kancah global. Ini contoh, ya, kalau kita lihat dari bukan contoh, proposisi-proposisi yang dibangun di dalam teori dependent development digambarkan tadi. Nah, kemudian ada istilah globalisasi. Bagaimana merealisasikan prinsip bahwa dunia dan sumber dayanya adalah suatu ekonomi pasar bebas atau satu kesatuan, ya, dengan peran-peran politik dan keuangan raksasa oleh elit ekonomi global. Kalau kita lihat, nah, apa ciri dari globalisasi? Rantai produksi dan pemasaran komoditi atau commodity chain, ya, rantai pasoknya itu, ya, itu digambarkan secara global. Ragam skenario-nya digambarkan seperti itu. Jadi di dalam globalisasi. Nah, ada 4 ragam globalisasi dan lokalisasi budaya. Ya, jadi global homogenization scenario, terjadi dominasi dunia budaya Barat, di mana seluruh dunia menjadi sebentuk replika gaya hidup Barat. Ini satu skenario pertama. Yang kedua ada saturation skenario, homogenisasi dengan dimensi waktu. Di dalam proses waktu yang panjang, periperi kehilangan ciri khasnya karena mengasup pola budaya center. Jadi kita mengadopsi pola-pola budaya Barat. Ya. Ada juga skenario peripheral corruption skenario. Di dalam proses adopsi oleh periperi terjadi degradasi dan erosi dari elemen budaya dari center. Hal ini disebabkan oleh
mekanisme seleksi dan dumping budaya oleh center. Dan kedua, penyesuaian dengan norma dan nilai periferi, misalnya nilai demokrasi terdegradasi menjadi sandiwara politik, persamaan di hadap hukum menjadi nepotisme. Tak mungkin itu. Ya, terjadi. Kemudian yang keempat adalah maturation skenario. Terjadi arus pertukaran budaya yang lebih timbal balik. Aktor-aktor penyedia budaya menerjemahkan ulang elemen-elemen budaya yang diadopsi sesuai budaya sendiri, merangsang kreativitas. Di dalam konteks ini bentuk dan nilai budaya lokal mekar dan diperkaya. Kalau saya membayangkan orang Papua tetap pakai koteka, tapi dia sudah pegang iPad, gitulah kira-kira ya. Nah ini 4 skenario tadi ini, itu yang saya bayangkan. Jadi tidak terpengaruh dia, tapi intelektualnya berubah. Nah itu 4 tadi itu tugas Anda. Indonesia tuh kira-kira yang mana sekarang? Nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Mari Anda diskusi, silakan Anda diskusikan untuk kita jawab di dalam proses-proses perkuliahan dengan tugas yang harus dikumpulkan oleh Anda. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Silakan. Nah, kalau tidak ada, ya kita lanjutkan. Kita lihat misalnya sampai kepada, nah di sini kita lihat nih pembangunan. Ya, jadi tadi saya katakan, apa itu pembangunan? Nah, kan kalau dari sisi changing, social change itu changing, tapi dia bisa progress, bisa retrogress. Sedangkan development selalu progress. Nah, di sini dikatakan ya ada yang mengartikan gerakan kemerdekaan di Santiur Selatan, tadi bagian selatan, kemerdekaan bukan tujuan akhir, namun kemerdekaan itu sebagai prerequisite ya, prasyarat ya, keluar dari under development, negara yang terbelakang, dan dimungkinkanlah proses pembangunan nasional. Ya, jadi ini adalah satu perspektif dari negara yang sedang berjuang untuk membebaskan diri. Tapi ada juga pemaknaan pembangunan nasional itu dikatakan adanya pertumbuhan modal di bawah kendali nasional, perluasan kesempatan kerja, prospek pencapaian pembangunan itu dipengaruhi oleh kedudukan negara, ya, dunia ketiga di dalam ekonomi global, kemudian juga merupakan usaha menggerakkan perubahan ke arah yang diniatkan dengan perencanaan, kebijakan, dan kegiatan-kegiatan lain. Misalnya Indonesian 2030 seperti apa? Mau dicapai, katanya menjadi negara industri. Sekarang juga kita sudah tidak lagi dikategorikan negara berkembang, sudah dimasukkan kepada negara maju, ya misalnya gitu ya, dengan ukuran yang terjadi. Tapi karena pandemi COVID-19 ini jangan-jangan balik lagi, karena kita juga mengalami resesi ekonomi, kemunduran dalam ekonomi dan sebagainya. Dan kemudian pembangunan nasional itu perubahan kemasyarakatan yang besar dari satu tingkat kesejahteraan ke tingkat berikutnya. Nah ini yang dikutip dari Indraha. Ya, itu satu contoh ya, bagaimana makna pembangunan. Nah, ini ada indikator-indikator pembangunan, ya nanti Anda bisa baca. Tapi di sini kita melihat bagaimana ada SDGs. Dulu dimulai dengan MDGs, ya, dengan 8 goal, tapi sekarang menjadi 17 goal. Ya. Nah, itu 2030, 5 tahun setelah dicanangkan, dan sekian dicapai pada tahun 2030. Dari 2015-2030 itu kita mencapai apa yang disebut dengan SDGs. Nah, disinilah muncul indikator-indikator. Misalnya IPM Indonesia itu ya, life expectancy, harapan hidup ya. Kemudian ini bisa kita lihat sebenarnya kalau di IPM itu 3 indikatornya, yaitu tentang kesehatan, ekonomi, dan pendidikan dan ekonomi. Ya, kalau kita lihat ukurannya. Nah, di sini kita lihat bagaimana Indonesia dalam perbandingan nilai Human Development Index-nya. Ya, Indonesia itu lebih rendah dari rata-rata negara Asia Tenggara ya, dan Pasifik. Ranking kita di dunia 107 dari 162 negara. Nah, di mana yang lemah kita bisa lihat di sini. Ya, bagaimana nilainya, EDI rankingnya kita nomor berapa, bagaimana life expectancy of kemudian pendidikan, kemudian rata-rata pendidikan ini sebagai bagaimana kita menggambarkan gross nasional ya, dari per kapita kita digambarkan seperti ini. Ini suatu contoh ya, rekan-rekan melihat bagaimana kita melihat tentang vegan. Kemudian di sini juga ada indeks ketimpangan. Kalau Anda mendengar Indonesia dikenal dengan Gini rasio, ya, bagaimana ketimpangan antara lapisan atas dan lapisan bawah, antara kota desa itu juga digambarkan di sini. Sampai juga ada indeks ketimpangan gender. Dalam ketimpangan di Indonesia lebih tinggi dari rata Asia Tenggara. Angka harapan hidup antara kaya dan miskin, dan ketimpangan pendidikan antara kaya dan miskin juga semakin timpang. Ya. Kemudian juga dalam rangka gender, ya, kalau kita lihat di sini
kematian ibu melahirkan itu masih tinggi, 170 di antara 100.000 kelahiran. Nah, perempuan di DPR Indonesia juga masih relatif kecil. Kalau Anda lihat sekarang Amerika dengan presiden terbaru terpilih, dia sudah berani mencalonkan calon-calon menterinya, itu lebih dari 50% adalah perempuan. Luar biasa kalau kita lihat ya, bagaimana menempatkan itu indeks gender menjadi sangat penting. Nah, ini tergambar ya di dalam proses-proses ya tadi. Nah, kemudian tadi digambarkan juga, ini sebenarnya cara membacanya begini, ini ada garis pemisah harusnya. Ya di sini ya. Jadi di sini ada apa yang disebut dengan SDGs yang harus diperjuangkan dengan lihat persoalan lingkungan planet, kemudian soal aspek sosial masyarakat, kemudian aspek kesejahteraan ini ekonomi. Ya, pertimbangan utamanya adalah lingkungan. Kedua aspek sosial baru ekonomi. Nah, coba Anda lihat di sini. Bagaimana di sini lingkungan menekankan pada apa yang disebut dengan environmental sustainability, di sini social inclusion, di sini pada economic development. Ini yang diperjuangkan. Mengapa? Karena kita menghadapi persoalan ini. Teori dependent development menjelaskan ada penetrasi kekuatan-kekuatan kapitalisme global melalui apa? Perusahaan-perusahaan transnasional yang beraliansi dengan elit ekonomi di Indonesia dan menyebabkan pengaruh pada politikus dan aparat negara yang mencari keuntungan sesaat ya di sini. Nah, sehingga kalau kita lihat sini, kalau kita lihat nilai Human Development Index, ketimpangan tadi sampai dengan ketimpangan gender, ini pembangunan lebih didominasi oleh suatu strategi ya business as usual oleh aliansi. Ya, pokoknya jalan pembangunan. Yang terjadi apa kita lihat ya, sumber daya alam tergerus, tereksploitasi, tenaga kerja murah, bisnis pendidikan, kesehatan tidak semakin sehat, terjadinya subordinasi pada perempuan, eksploitasi tenaga kerja, perdagangan senjata. Yang muncul adalah ilmu pengetahuan dikomersialisasikan, lebih menekankan pada pertumbuhan pada keuntungan kelompok-kelompok tertentu, sehingga terjadi spekulan tanah, politik identitas kalau kita lihat sekarang ya, politik uang dan sebagainya. Ini dipandang sebagai business as usual. Ini yang harus dilawan. Nah, strateginya dalam pandangan global yaitu melakukan SDGs dengan 17 goal tadi. Ya, tugasnya ya ini ya, gerakan harus berubah ya dari melawan perspektif bisnis as usual dengan memperjuangkan perspektif SDGs. Itu yang harus dilakukan. Nah, ini namanya development. Merujuk pada 17 goal apa yang disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Oke, itu yang nanti Anda bisa pahami dengan baik ya. Ada di dalamnya itu ada apa tadi dikatakan sebagai suatu appendix untuk Anda pahami dengan baik. Ada pertanyaan rekan-rekan?